Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Dan seperti biasa kita akan kembali lagi membahas cuplikan-cuplikan video tentang berita politik hari ini. Semoga video yang disajikan kepada kalian semua ini bisa menambah informasi terbaru kepada kalian semua tentang perpolitikan hari ini yang terjadi di negeri tercinta kita ini. Kita akan saksikan videonya. Saya Rakernas PDIP kali ini nggak seru. Kenapa tuh? Kenapa? Karena Rakernas PDIP itu vibe-nya berubah semenjak tahun lalu. Semenjak Bu Megawati bilang ke Pak Jokowi, Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Abis itu berubah. Lihat sekarang Rakernas, aneh. Ya, Mbak Puan nangis. Bu Megawati ngaku provokator. Bobi Nasution masuk Gerindra. Ini ya saya yakin Pak Jokowi nggak datang ke Rakernas itu karena beliau di rumah nonton TV sambil bilang, PDI kalau nggak ada saya kasihan deh. Terus saya Rakernas PDI. Mantap. Itu punchline-nya itu benar-benar kena itu teman-teman ya. PDIP kayak kehilangan induknya, teriak-teriak tiap hari, gak jelas apa yang diomongin. Mau pilkada bukannya nyari masa biar ada yang belas kasihan, malah teriak-teriak bakalan ditinggal PSI. Bukan untuk menyakiti rakyatnya. Benar apa tidak? Seorang pemimpin itu harusnya mengayomi seluruh rakyatnya dimanapun mereka berada. Tidak seperti begini, menurunkan secara diam-diam aparat. Betul apa tidak? Menurunkan yang namanya polisi. Betul apa tidak? Biarin nanti ibu diamuk juga biarin. Tolong ya kalau diamuk. Terus tentara sampai mukulin rakyatnya. Siapa dia? Dia itu adalah abdi negara. Apa arti abdi negara? Dia harus membantu rakyatnya. Karena dia pun dijadikan oleh rakyat, disekolahkan untuk bisa apa? Nah, untuk membela rakyat, untuk perang kalau ada musuh datang, bukan untuk menyakiti rakyatnya. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Berani apa tidak kalian? Aduh. Coba kalau Jokowi yang bilang gini bisa 1 bulan dibully. Pantesan kalah, mereka tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Kenapa ini? Kok puji syukurnya kepada Ganjar Mahfud, Mbak Mega? Biasanya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada terutama Pak Ganjar, Pak Mahfud. Bentar teman-teman ya. Saya tidak mau mengatakan ini benar. Bisa saja kan dipotong. Bisa saja dipotong teman-teman ya. Apakah ada videonya? Kalian bisa rekomendasi ya. Puji syukur itu kita panjatkan pada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Masa puji syukur kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Ngawur. Puji syukur kita panjatkan kepada terutama Pak Ganjar, Pak Mahfud. Apakah ini benar dan tidak dipotong teman-teman? Kan bisa saja puji syukur kita panjatkan kepada dipotong, kemudian Pak Ganjar, Pak Mahfud, ya bisa saja itu dipotong. Tapi kalau kalian mempunyai bukti videonya, kalian perlihatkan kepada saya biar saya analisa apakah itu benar atau tidak ya. Saya tidak mau mengatakan ini benar, saya tidak mau ikut-ikutan video-video seperti itu ya. Sekalipun saya nggak suka dengan Megawati. Oi, Reki Gerung. Kenapa ini Pak? Kau asal nyerocos bayi mulut kau. Itu nggak Reki Kau Gerung. ngomong kereta cepat hasil ngutang. Iyalah ngutang. Negara mana yang tidak ngutang? Aku nak nanya dengan kau. Hah? Negara mana yang tidak berutang untuk pembangunan negara dia? Kau asal ngerocos be. Kau samakan dengan pemimpin Pak Harto dengan pemimpin Pak Jokowi. Waktu Pak Jokowi bisa membuat pesawat, jelas lah. Beda kelas sekarang ini. Sekarang ini kereta cepat. Supaya kita jangan ketinggalan dengan negara lain. Kau asal nyerocos, sanggup dah kau jadi presiden. Kalau kau sanggup udah ikut pilkada DKI be dulu. Dipilih wong dak dipilih kau. atau enggak? Kalau ngomong asal ndak perut baik. Ngomong di depan publik seorang profesor cak itu ngomong. Taunya sakit hati terus. Bersyukur kita punya presiden cak Pak Jokowi ini. Bisa dia membangun Indonesia
Seenaknya baik. Hajar Kau Pak. ngomong Ah. kereta cepat tuh tidak perlu. Oi, perlu kereta cepat tuh tau tak kau? Memang itu tuh punya Cino, dia beli oleh Indonesia. Kata kau melalui utang, iya melalui utang. Nak berapa tahun yang penting ado. Dak kati presiden yang dak berutang. Kau ini pro pintar. Pintar nian kau seorang profesor. Cuman kau mengkritik terus kerja kau. Benci nian kau dengan Pak Jokowi. Nah sekarang kau benci pula dengan Pak Prabowo. Apa kesalahan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan kau? Buat marah kami bay. Kami bewong daerah senang dengan adoca itu. Kau jangan komen menikmati kereta cepat tuh. Tak perlu komen menikmati kereta cepat tuh. Awas dengan anak. Berkuat di depan sosial media, di depan publik. Apalah. Kaget pengikut kau senang dengan ocehan kau tuh. Wah teman-teman yang tinggal di ataupun bekerja di kereta cepat, di stasiun kereta cepat ataupun tinggal di daerah, kalau kalian lihat ya, kalian harus jaga. Jika kalian melihat Rocky Gerung mau naik kereta cepat, kalian tendang aja. Jangan biarkan dia Katanya guru menikmati besar, ya. profesor, dosen. Doson. Doson. Tapi seenaknya Sabar, baik Pak. ngomong nyerocos. Tenang. Tak ada kaitan dengan saya. Tarik balik. Cukup Putrajaya. Tarik balik. Wow. Tarik balik. Putrajaya. Kenapa ini? Kisru di Parlemen Malaysia akibat Joko Widodo berhasil mengambil kembali wilayah sengketa Indonesia-Malaysia. Pro kontra di Parlemen Malaysia. Tarik balik. Tarik balik. Speaker. Speaker. Tarik balik. Duduk balik. Duduk balik. Tarik balik. Duduk. Duduk balik. Duduk. Duduk. 66. Duduk. Jahat. Speaker. Speaker. Membelakangkan pandangan pakar-pakar maritim kita yang selama ini membantu kerajaan dengan tekun dalam usaha melindungi hak wilayah maritim. Mereka memberi pandangan pakar, expert opinion, agar Malaysia tidak berkompromi dengan tuntutan Jakarta yang membabitkan kawasan laut di Laut Sulawesi dan di bahagian paling selatan di Selat Melaka. Pandangan mereka, langkah ini merugikan Malaysia. Umat harus tahu ya, perjanjian Singapura Republik Indonesia perjanjian 2009 itu telah dibantah oleh kerajaan Malaysia. Dan saya telah maklum kepada Presiden Jokowi bahawa kita tidak boleh terima yang ini kerana ia menjejaskan kepentingan Malaysia. Baik. Jadi penjelasan saya, empat soalan ini itu hanya digunakan sebagai ruang politik murahan. Sebab mana mungkin, ya kalau disebut, ya, pakar mana, sebut pakar mana, perjanjian mana yang dilanggar, peruntukan mana yang dilanggar, kawasan mana yang diserah kepada Indonesia yang mengabaikan kepentingan kita. Yang saya sebut tadi, yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Lepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor, dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Setelah 18 tahun proses negosiasi, sengketa batas laut teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan bisa diselesaikan. Presiden Joko Widodo juga berharap negosiasi terkait pembatasan Indonesia-Malaysia lainnya dapat diselesaikan pada masa kepemimpinan dirinya di Indonesia. Wow. Namanya Pak Jokowi itu, kalau itu menjadi hak Indonesia itu diperjuangkan dan ditarik habis-habisan ya. Semuanya harus taat karena Pak Jokowi itu prioritasnya adalah kedaulatan rakyat Indonesia, kedaulatan Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Itulah Presiden Jokowi. Makanya kenapa survei kepuasan masyarakat itu tinggi terhadap dia, teman-teman. Pangkat lo apa sih? Pantaskah seorang mantan presiden, mantan wapres berbicara seperti ini sama Jenderal. mantan presiden Susilo Yudhoyono? Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Dipilih Tidak MPR toh? pernah terhapus loh, karena Bukan saya rakyat. disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Karena kudeta kah? Boleh dong sekali-kali sombong. Pangkat lo apa sih? Dr. Tiba sarankan Anies pindah ke Amerika untuk selamatkan Indonesia. Menurutnya karir Anies akan langsung Pindah tamat aja. jika kembali bertarung di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebaliknya, Dr. Tipa malah menyarankan Anies untuk berjuang dari Amerika Serikat.
Iya juga sih. Kalau mau menyelamatkan Indonesia, ya pindah aja ke Amerika gitu. Sekalian bawa Dokter Tifa dan 24% rakyat yang mendukungnya. Baru Indonesia terselamatkan. Dokter Tifa sarankan Anies pindah ke Amerika untuk selamatkan Indonesia. Oke teman-teman semuanya ya, demikianlah cuplikan berita yang bisa saya sajikan kepada kalian untuk saat ini. Jika teman-teman semua suka dengan berita-berita seperti ini, kalian bisa tekan tombol subscribe, nyalakan bel notifikasi supaya ketika saya update video terbaru kalian semua tidak ketinggalan. Oke teman-teman ya, saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.